Selamat pagi, selamat bertemu kembali ya hari ini dalam mata kuliah keamanan sistem komputer atau keamanan sistem informasi. Kebetulan hari ini kita akan melihat bersama-sama tentang hacker dan cracker. Walaupun kemarin waktu kuliah pertama kali konsep pengenalan keamanan sistem sudah kita singgung sedikit mengenai hacker dan cracker, tapi hari ini kita mencoba melihat kembali agar lebih spesifik, agar lebih mengerti dan lebih paham tentang apa itu hacker, apa itu cracker. Nah, karena pada prinsip umum fakta real di lapangan bahwa pengertian antara hacker dan cracker sering tergantikan. Nah, hal ini jangan sampai terjadi pada diri kita karena konsentrasi dan keilmuan kita ada di bidang komputer, sehingga semaksimal mungkin kekeliruan konsep, kekeliruan cara pandang tentang hacker dan cracker itu kita minimalisir agar dalam pengertian konsep hacker dan cracker itu kita lebih paham dan lebih tahu ya apa itu hacker dan apa itu cracker. Nah, hari ini kita mencoba untuk melihat-lihat konsep-konsep pengenalan-pengenalan tentang hacker itu sendiri, sehingga nanti pada akhir pertemuan ini saya harapkan kita semua sudah bisa membedakan apa itu hacker dan apa itu cracker. Baik, kita mulai saja ya, untuk materi kuliah virtual hari ini dalam keamanan komputer dan keamanan sistem. Sebelum kita melangkah ke topik hacker maupun cracker, ya, terlebih dahulu harus kita pahami bahwa muncul suatu pertanyaan seperti ini. Apakah Anda tahu siapa yang membangun jaringan internet? Nah, kalau ada pertanyaan ini tentunya nalar atau pikiran kita tertarik ke materi pengenalan internet atau jaringan dan internet. Nah, jawabannya tentu bermacam-macam, dan paling banyak jawabannya itu mesti bersinggungan atau berkaitan dengan DARPA, di mana konsep jaringan dan internet ini pertama kali dikembangkan oleh laboratorium militer Amerika. Nah, kalau kita menarik konsep ke arah sana, ya, kok bisa terjadi perkembangan internet sedemikian rupa? Tentu dalam tanda petik ada sesuatu yang terjadi. Nah, atau mungkin timbul pertanyaan lagi, ya, tahukah Anda
bagaimana sistem komputer dari waktu ke waktu bisa selalu mengalami perbaikan. Jadi yang tadinya dulu komputer berfungsi sebagai to compute berkembang menjadi sebuah sistem, berkembang menjadi sebuah network, ya, network disatukan, lahirlah sebuah internet. Nah, ternyata dalam perkembangan ini setiap kali ada pengembangan ke arah yang lebih maju, itu komputer mengalami perbaikan. Jadi selalu mengalami perbaikan. Atau mungkin kita akan muncul lagi sebuah pertanyaan, ya, apakah Anda pernah mendengar kisah Kevin Mitnick yang pernah menggegerkan dunia cyber? Bahkan si Kevin ini dianggap sebagai orang nomor 1 penjahat dunia. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mendasari kita, akan membawa kita lebih memahami, lebih tahu tentang apa itu hacker dan apa itu cracker. Atau mungkin ada pertanyaan lagi yang bunyinya seperti ini. Nah, tentu peristiwa ini masih terbersih di pikiran kita. Pernah terjadi pembobolan situs KPU, ya, yang dimana logo yang tersaji pada setiap partai itu diganti, ya. Jadi logonya itu diubah-ubah, tulisan partai sebagai identitas partainya pun juga diubah. Nah, yang mengubah siapa? Ternyata yang mengubah adalah Dhani Hirmansyah. Jadi si Dhani Hirmansyah ini berhasil mendevice website, halaman-halaman dari website KPU. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sebetulnya itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi itu adalah sebuah pertanyaan pembuka untuk mengingat-ingat, untuk mengembalikan pola pikir dan pikiran kita ke arah ke belakang, bahwa ternyata dengan adanya peristiwa-peristiwa itu, jaringan komputer mengalami perkembangan dan perbaikan. Yang menjadi pertanyaan adalah yang melakukan semua contoh-contoh yang saya kemukakan di depan tadi, itu disebut apa? Atau siapakah yang berbuat demikian? Nah, dari pertanyaan ini nanti akan muncul sebuah jawaban, di mana jawaban ini akan menjelaskan apa itu hacker dan apa itu cracker. Tentunya dengan contoh saya tadi, pikiran-pikiran dari teman-teman semua langsung akan bekerja. Wah, si A itu hacker ataukah cracker? Si B itu hacker apakah hacker? Si C itu hacker atau dia cracker? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu lantas kita bisa menarik sebuah pengertian bahwa hacker adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila menginginkan, dia itu bisa membuat, bisa memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem tersebut. Jadi dia itu secara
kinerja itu bisa menguasai seluruh aset yang ada di perangkat tersebut, dari programnya, dari sistem administrasinya, dari sistem keamanannya, dari sistem jaringannya. Nah, dia itu bisa memodifikasi, bisa mengeksploitasi dari hasil suatu analisa yang dia sematkan pada sistem tersebut. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya hacker itu adalah bersifat konstruktif, jadi dia bersifat membangun. Dari hacker itu dari dia menganalisa, jika dia menginginkan itu bisa memodifikasi, bahkan sampai dengan mengeksploitasi sistem. Sedangkan untuk cracker itu adalah sebuah sebutan bagi mereka yang masuk ke sebuah sistem orang lain itu secara ilegal dengan niat jahat. Jadi kalau kita niatnya sudah dari awal itu jahat, ingin memata-matai, ingin mencuri, ingin mengubah-ubah value-nya, ingin menghapus datanya. Nah, tujuan-tujuan inilah yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik sebuah sistem tadi. Nah, hal inilah yang disebut dengan istilah cracker. Jadi jelas tindakan-tindakan ini sangat merugikan orang lain, tapi menguntungkan untuk kepentingan sendiri atau kelompok. Nah, ini disebut cracker. Kalau hacker itu sifatnya konstruktif, tapi kalau cracker itu sifatnya adalah destruktif. Kebalikannya, hacker itu sifatnya membangun, kalau cracker itu sifatnya merusak atau yang bisa merugikan orang lain. Nah, apakah hacker itu tidak bisa disebut sebagai cracker? Nah, nantinya itu dalam level-level tertentu hacker itu bisa disebut sebagai cracker. Dalam level tertentu nanti kita akan memperlihatkan nanti. Sehingga perbedaan mendasar antara hacker dan cracker, di mana antara hacker dan cracker itu keduanya saling bertolak belakang. Nah, ini bisa dilihat lagi bahwa hacker adalah istilah untuk mereka yang membangun sistem to develop, atau konstruktif tadi, sedangkan cracker adalah yang menghancurkan sistem yang telah dibangun atau dia destruktif, merusak. Nah, ini perbedaan dari kedua konsep mendasar dari hacker dan cracker. Nah, karena kita sudah tahu secara jelas perbedaan mendasar antara hacker dan cracker, kita harus flashback melihat kembali, kilas balik sejarah tentang hacker itu sendiri. Ternyata istilah hacker atau terminologi hacker itu muncul pada awal tahun 60-an. Jadi kalau komputer itu muncul era tahun 45, nah si hacker ini mulai dikenal secara terminologi itu pada awal tahun 60-an.
Nah, ternyata yang mengawali terminologi dari sebuah hacker di tahun 60-an itu adalah anggota organisasi mahasiswa. Ini yang menjadi menarik ya. Ternyata itu justru dari mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa sekarang itu harus aktif dan kreatif. Jangan mahasiswa itu mengandalkan informasi mateng gelondongan dari dosennya ya kan? Kayak anak yang harus disuapin ya. Nah, itu saya menemukan beberapa mahasiswa yang seperti ini. Nah, ini perlu kita ajak bersama agar untuk lebih mandiri, agar lebih kreatif, agar dia nanti bisa berinovasi, jadi mempunyai sifat inovatif ya. Nah, mahasiswa dari tech model Tailroot ya, dimana dia itu melakukan aktivitas itu pada laboratorium kecerdasan buatan di MIT. Jadi di lab itu mahasiswa mencoba-coba, mengembangkan, memodifikasi dan lain sebagainya. Nah, saya harap nanti nah, ternyata istilah hacker ini diberikan untuk mereka atau mahasiswa-mahasiswa tadi itu yang mampu menguasai sistem. Jadi di laboratorium itu disediakan suatu sistem. Nah, mahasiswa-mahasiswa itu mencoba untuk menguasai sistem tersebut ya. Tentunya penguasaan itu diawali dari menganalisis ya. Dari analisis yang akurat, dari analisis yang kuat ya. Kemudian dia mampu menguasai sistem tersebut, operasionalnya seperti apa, sistem kerjanya seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah, setelah dia mampu menguasai, tentunya nanti ya kan, setelah menguasai sistem itu dia mampu membuat sistem tersebut lebih baik dan akurat. Nah, berawal dari sinilah istilah hacker itu dikenal. Nah, seiring berjalannya waktu dan kebebasan informasi karena adanya internet tadi, mulailah bermunculan dari kalangan hacker yang berbuat jahat. Nah, orang-orang ini menamakan dirinya sebagai hacker. Nah, kemungkinan ini kurang memahami kalimat hacker pertama tadi. Nah, mulai dari sinilah istilah hacker, konsep hacker itu mulai menyimpang ya. Yang tadinya itu hacker konsep awal adalah konstruktif, mulai dari sini dia menyimpang menjadi destruktif. Nah, karena adanya penyimpangan istilah yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku tadi ya, dari yang tadinya hacker itu adalah untuk mengenal sistem, menganalisis sistem, terus kemudian membuat sebuah sistem ya, agar lebih baik, agar lebih tepat, agar lebih efisien dan akurat ya. Nah, ternyata disalahgunakan beberapa orang tadi yang menamakan dirinya hacker. Nah, tidak terima
dengan situasi tersebut pada tahun 83 ya, dibuatlah istilah baru yaitu cracker ya. Jadi hacker itu muncul tahun 60-an, cracker itu muncul tahun 83. Nah, kalimat cracker itu muncul karena orang-orang yang berada di balik hacker tadi itu tidak terima dengan orang-orang yang menyalahgunakan istilah hacker sebagai perusak atau istilahnya melakukan sebuah kejahatan. Sehingga pada 83 istilah cracker digunakan untuk menyebut kalangan yang berbuat kejahatan dan kerusakan tersebut ya. Nah, sebelum 83 istilah cracker belum ada. Adanya hacker, tapi hacker yang merusak. Jadi hacker pada awalnya adalah orang yang membangun, berkembang menjadi ada yang membangun, ada yang merusak. Nah, yang membangun ini tidak terima dengan istilah hacker digunakan sebagai kalimat untuk kejahatan, merusak sistem, lalu dia mengeluarkan statement, mengeluarkan kalimat atau kata sebagai ganti hacker yang merusak, yaitu istilah cracker. Semoga penjelasan saya ini untuk sejarah dari perkembangan hacker sampai dengan cracker itu bisa dipahami. Nah, terus kemudian untuk tingkatan-tingkatan hacker itu yang pertama itu tingkat elit ini. Jadi hacker yang betul-betul sudah menguasai sistem secara signifikan, bahkan dia tahu dalam-dalamnya kan, secara komplit sudah dipegangnya, maka masuk kalangan hacker tingkat pertama, yaitu tingkat elit. Kemudian ada tingkatan yang kedua di bawahnya, kemampuannya tentunya di bawah elit, yaitu semi elit. Nah, kemampuan di bawah lagi yang middle ini adalah developed KIDI. Jadi kemampuannya developed KIDI ini di bawah semi elit. Nah, di bawahnya lagi ada namanya scribe KIDI. Jadi di bawah developed KIDI ada scribe KIDI. Nah, paling bawah sendiri ya kan, tingkatan dari seorang hacker adalah lemmer ya. Jadi paling bawah sendiri. Lemmer ini tingkatan paling istilahnya di dalam struktur hacker itu ya paling lapisan paling bawah lah. Nah, sedangkan untuk elit itu ya, dia itu mengerti tentang sistem operasi luar dalam. Jadi dalamnya seperti apa ya, kalau kita bermain-main dengan open source operating system, jadi dia tahu persis ya. Dia bermain-main dengan sistem operasi yang license, dia juga tahu persis dalamnya seperti apa, luarnya seperti apa. Maksudnya luar di sini itu bukan lantas luar fisiknya itu enggak, tapi maksudnya adalah luar dari front softwarenya dia itu. Terus kemudian dia sanggup mengkonfigurasi ya, dia mampu untuk menyambungkan jaringan secara global. Dia juga bisa melakukan pemrograman dalam sistem itu setiap harinya ya, bahkan setiap saat. Dia itu dalam bekerja itu bisa efisien dan terampil. Bahkan si elit ini bisa menggunakan skill kemampuan pengetahuannya dengan tepat. Dia tidak akan menghancurkan data yang ada pada sistem tersebut. Dan dia tahu etika-etika dari sebuah profesi ya, sehingga dia selalu mengikuti
peraturan-peraturan yang ada. Ini hacker elit. Jadi hacker kalau sudah elit itu tidak akan melakukan perusakan, ya. Katakanlah data smartphone, gadget kita sudah dikuasai oleh hacker, kebetulan dia hacker elit, itu paling itu hackernya itu senyum-senyum saja itu ketika melihat chattingan kita, melihat SMS kita, melihat email kita, ketika kita berkirim surat ke pacar, itu paling si hackernya itu senyum-senyum saja. Dia tidak akan mengambil data dari kita, dia tidak akan menghancurkan data-data kita, ya. Dia tidak akan merusak data-data kita. Ya, ini hacker elit. Ngapain saya ngerusak itu data? Ngapain saya menghancurkan itu data? Nggak ada duitnya, kan gitu. Nah, ini yang sudah elit, ya. Sekarang kalau yang semi elit, ya kan, dimana pada hacker semi elit ini kemampuan dari si hacker itu lebih rendah satu level dari kemampuan hacker yang elit tadi. Dimana pada semi elit ini biasanya rata-rata usia dari sang hacker itu lebih muda. Biasanya lebih energi kalau lebih muda, cuman biasanya kurang bisa menguasai emosi. Nah, walaupun levelnya itu di bawah level elit, tapi dalam penguasaan kemampuan dan pengetahuan dia tidak kalah. Si semi elit ini mempunyai kemampuan dan pengetahuan luas tentang komputer. Dia juga mengerti tentang sistem operasi, termasuk bug-bug yang ada pada sistem operasi tersebut. Dia juga mempunyai pengetahuan programming yang cukup untuk mengubah program exploit. Kemampuannya hampir sama, rata-rata usianya lebih muda, jadi berjalan sekian tahun lagi dia akan menjadi hacker yang elit. Nah, ini level hacker yang kedua atau tingkatan yang kedua. Nah, sedangkan untuk tingkatan yang ketiga yaitu hacker developed KIDI. Nah, biasanya pada ring hacker ini usianya itu masih muda-muda, ya. Nah, seperti anda ini, ya kan, masih muda-muda, masih bergairah, masih bersemangat, penasaran, otaknya itu selalu terangsang, pengen tahu. Nah, itu developer di umumnya masih ABG, masih sekolah, masih kuliah, ya kan? Nah, kebanyakan dari hacker-hacker pada tingkatan developed KIDI ini, ya, mereka itu membaca tentang metode hacking. Jadi cari referensi yang banyak. Ya, ini bagaimana cara saya bisa menjadi hacker. Nah, ini developed KIDI ini. Setelah dia membaca metode-metode hacking, ya, nanti dia akan mencari kesempatan. Nah, untuk apa? Untuk mencoba berbagai sistem sampai dengan dia berhasil. Kalau belum berhasil, dia pantang menyerah ini, karena masih ABG, tenaganya masih kenceng. Kalau kayak saya ini sudah berumur, tenaganya sudah lemah, otaknya sudah lemah, berpikir sedikit langsung keok. Tapi kalau anda ini, masih kenceng, ya. Nanti kalau mencoba nggak berhasil, mencoba lagi, nggak berhasil, mencoba lagi. Jangan patah semangat, ya. Suruh mengkonversi dari Microsoft Word ke PDF saja nyerah, ya kan? Pak, ini saya bagaimana Pak? Nggak bisa mengkonversi ke PDF, tolong diajarin. Nah, ini ya kan? Jangan seperti ini.
kan ayo semangat, karena pantang menyerah Anda ini kan. Usia-usia seperti Anda ini usia-usia yang harusnya itu semangatnya tinggi. Walaupun ringnya ada di Velvet Kiddy, nanti selangkah lagi ada di semi elite ya kan. 10 tahun lagi harus jadi yang elit. Nah itu semangatnya. Nah kalau saya sudah lemah, lokro ini kalau saya, karena sudah dimakan usia ya. Jadi mau nggak mau ya hanya memperhatikan dan melihat perkembangan, serta mencoba mengarahkan bagi anak muda seperti Anda ini agar lebih berkreatif, tapi jangan merusak ya kan? Tapi kreatif untuk membangun. Nah setelah dia nanti berhasil ya, si Velvet Kiddy ini akan mengumumkan ke teman-temannya ya kan, mengumumkan ke orang lain atas kemenangan dan keberhasilannya. Nah pada The Velvet Kiddy ini umumnya dia masih menggunakan graphical user interface berbasis GUI. Jadi jarang menggunakan text based. Kalau semi elite dan elite itu dia biasanya kerjanya under text based ya. Biasanya pada The Velvet Kiddy ini dia baru belajar tentang sistem unit ya, dan belum bisa menemukan bug-bug yang ada di sistem operasi Unix atau variannya Linux sekarang ya kan, gitu. Nah kemudian tingkatan yang keempat ya, tingkatan berikutnya itu adalah Script Kiddy ya. Si Script Kiddy ini seperti Velvet Kiddy ya, dan juga seperti Lemurs nanti, tapi mereka hanya mempunyai pengetahuan teknis networking yang sangat minimal. Jadi si Script Kiddy ini dia hanya tahu tentang jaringan komputer, tapi tahunya hanya beberapa lah, katakanlah sampai subnetting ya, sampai routingnya pun dia tidak lepas dari GUI, belum sampai dengan algoritmanya ya. Nah kebanyakan Script Kiddy ini kalau dia melakukan hacking itu menggunakan Trojan. Jadi dia itu kayak seperti momok itu ya, menakut-nakuti ya, seperti hantu menakut-nakuti orang lain dengan menggunakan Trojan. Tapi sebetulnya kemampuan dan skill yang dia punya itu tidak expert ya, masih level rendah katakanlah. Dia hanya mengetahui networking secara minimal. Dia tahu tentang hacking itu menggunakan GUI. Lepas dari GUI dia tidak bisa ya. Begitu ketemu text based dia nyerah gitu ya. Ini Script Kiddy. Nah Script Kiddy ini sedikit banyak ya, mulai menyusahkan pengguna internet dan komputer. Jadi, mulai kalau kita kena Trojan itulah katakanlah, saya kena Trojan, nah itu ini kurang ajar ini, ini Script Kiddy nih, pekerjaan Script Kiddy. Nah, jadi dia mencoba-coba menakut-nakuti ya kan? Tapi dibalik dia mencoba dan menakuti itu ada orang yang mulai merasa istilahnya dirugikan gitu ya. Menyusahkan lah ya. Belum rugi-rugi amat tapi menyusahkan. Ini Script Kiddy. Nah tingkatan dari hacker yang terakhir itu adalah Lemurs ya. Si Lemurs ini tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan, tapi dia ingin menjadi seorang hacker. Biasanya dalam dunia hacker itu dia disebut sebagai wannabe hacker. Jadi wannabe hacker itu biasa dia ingin menjadi seorang hacker tapi tidak mempunyai kemampuan hacker. Dia mulai belajar sedikit dia naik tingkatan menjadi Script Kiddy tadi.
Biasanya pada lemers ini penggunaan komputer mereka itu untuk main game, IRC, tukar menukar software ya. Nah, diawali dari mencuri-curi kartu kredit ya kan? Mencoba-coba memasukkan digit-digit gitu ya, itu lemers ya. Dia melakukan hacking dengan menggunakan software Trojan. Jadi kalau tadi menakut-nakuti dengan Trojan, nah ini menggunakan softwarenya Trojan ya, si lemers ini. Terus kemudian DDoS itu pekerjaan lemers itu. Cuman sayangnya pada lemers ini, kelompok ini dia suka menyombongkan diri dan merasa lebih. Jadi pertama kali, wajar lah, orang pertama kali kenal baru bisa sedikit biasanya kan sombong, kan kurang bisa menggunakan ilmu padi, sehingga sudah merasa hebat, padahal yang dia kuasai baru seujung kuku. Nah, makanya ini sebagai istilahnya peringatan untuk kita, jangan suka menyombongkan diri. Tirulah ilmu padi yang menunduk. Kita menguasai sesuatu, tapi orang lain ya, tidak kita sombongi, sehingga orang lain merasa nyaman dengan kita, dengan kemampuan yang kita miliki. Dia akan lebih hormat, akan lebih menghargai kita, karena kita tidak menyombongkan diri terhadap mereka. Itu tadi tingkatan-tingkatan dari hacker. Kemudian sekarang kita lihat klasifikasi dari hacker. Jadi klasifikasi hacker itu ada 3, white hat, grey hat, sama black hat. Nah, kita lihat sekarang yang white hat hacker. White hacker merupakan hacker yang bekerja sebagai sistem analis. Jadi dia itu kerjanya sebagai sistem analis. Nah, terus kemudian dia juga sebagai sistem administrator. Atau ada beberapa orang yang justru malah dia menempati posisi sebagai security analis. Nah, pada tingkatan hacker ini dia akan bekerja dalam sistem yang memiliki kemampuan hebat. Jadi orang-orang yang berada di level ini itu memiliki kemampuan yang hebat. Dia ngerti, paham betul, tahu betul, paham banget. Nah ini, jadi dia mengerti untuk menjaga sistem. Bagaimana toh sistem ini agar tetap bekerja dengan baik dan bagus ya. Bagaimana sistem ini biar tidak diacak-acak oleh orang lain. Bagaimana sistem ini agar bisa terlindungi ya, ini hacker. Biasanya orang-orang hacker seperti ini memiliki sertifikat kode etik ya. Boleh hacker ada sertifikatnya? Ada ya, contohnya itu certified ethical hacker ya, itu contoh salah satu sertifikat hacker. Nah, terus sekarang yang grey, abu-abu nih. Tadi kan putih, aliran putih. Tadi aliran putih. Nah, ini aliran abu-abu ini, ya kan? Dia tidak putih, tapi juga tidak gelap. Ya kan? Nah, hacker tipe ini merupakan hacker yang membobol sistemnya. Ya. Jadi dia mencoba-coba untuk membobol-bobol sistem, tapi sistemnya sendiri. Ya. Bukan sistemnya orang lain. Tapi dia mempunyai sebuah sistem, dia uji sendiri, dia coba-coba sendiri, dia bobol-bobol sendiri. Setelah nanti dia berhasil membobol, dia perbaiki kekurangan dari sistem itu, dia sesuaikan, dia modifikasi, dia rekayasa agar tidak bisa dibobol. Nah, ini yang abu-abu. Jadi dia merusak, tapi merusak miliknya sendiri. Untuk apa? Tujuannya untuk diperbaiki. Kalau yang putih-putih tadi ya hal-hal semacam ini sudah dia kuasai, konsep-konsepnya sudah dia pegang. Tapi yang abu-abu belum. Dia mempunyai skill, kemampuan, tetapi
dia belum bisa menemukan sebuah bank. Nah terus kemudian yang hitam sekarang, yang gelap ini, ya, ini yang black hat hacker ini merupakan hacker yang hanya bekerja sebagai attacker. Ya, jadi dia hanya bertugas sebagai attacker tok, sehingga dia mengambil manfaat terhadap sistem yang diserangnya. Nah, hacker yang model ini yang tahun 83-nya tahun 83-an itu dikasih sebutan oleh komunitas hacker itu sebagai cracker. Nah, jadi hacker yang mengikuti yang menjadi kelompok aliran hitam, itulah yang disebut sebagai cracker. Dia merusak, dia menyerang, lalu dia mengambil manfaatnya untuk diri sendiri, untuk kelompoknya. Nah ini yang disebut sebagai cracker. Jadi pertanyaannya, apakah hacker itu cracker? Secara terminologi, hacker itu bukan cracker. Kalau hacker itu membangun, memodifikasi, kan, mengkonstruksi, sedangkan cracker itu merusak, melemahkan, kan, menghancurkan, destruksi. Tapi hacker yang dia mengikuti aliran gelap, dia mengikuti aliran hitam, black hat hacker, dia masuk kategori cracker. Dia disebut sebagai cracker. Dia bukan sebagai hacker. Bisa dipahami ya konsep dari hacker dan cracker dari saya ya. Kalau sekiranya kurang begitu paham, bisa langsung bertanya melalui live chat yang ada. Nah sekarang untuk kode etik dari hacker. Yang pertama, mampu mengakses komputer tak terbatas dan totalitas. Kode etiknya, jadi dia menguasai seluruh sumber daya dari komputer tersebut. Semua informasi yang dia dapat haruslah free, tidak bayar. Dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi sekarang kan ada komunitas membeli data itu ya, itu tidak berlaku untuk hacker. Di etika hacker itu sangat jauh, itu sangat dihindari. Jadi dia dalam mendapatkan informasi itu betul-betul gratis. Dia tidak akan percaya pada otoritas. Terus kemudian dia juga tidak menggunakan identitas palsu. Dia menampilkan nama ya namanya sendiri, dia menampilkan kantor ya kantornya sendiri, kantor real. Ya, jadi dia tidak bersembunyi di balik anonim. Sehingga aktivitas-aktivitas dari hacker ini mampu membuat seni keindahan dalam komputer. Ya, jadi bisa merubah dari dunia komputer itu menjadi lebih indah, menjadi lebih baik. Ya. Terus pekerjaan yang dilakukan semata-mata demi kebenaran informasi. Jadi informasinya itu tidak dibelokkan. Misalkan saya memecahkan kode email dari komputer Anda, lalu saya menyebutkan dan memberitahu Anda bahwa komputer Anda mempunyai kelemahan ini. Harap tutup kelemahan saudara, karena bisa saja dimungkinkan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lah ini informasi semacam ini kode etik namanya. Terus memegang teguh komitmen. Dia tidak membela salah satu komunitas, dia tidak membela salah satu dominasi ekonomi tertentu, dia tidak membela suatu pengembang software tertentu. Nah, hacking adalah senjata mayoritas dalam perang melawan pelanggaran batas teknologi komputer. Ini sebuah perlawanan.
Jadi hacking itu sebuah perlawanan terakhir dalam komunitas pengembangan teknologi informasi. Sehingga nanti apa? Komputer itu dapat dimanfaatkan mengubah hidup menjadi lebih baik. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari konsep pengertian hacker dan cracker. Harapan saya kepada mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti perkuliahan saya tidak lagi bingung, tidak lagi bias tentang kalimat hacker dan kalimat cracker. Mungkin hanya sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga perkuliahan virtual kita hari ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk diri kita sendiri, menjadikan kita insan-insan yang lebih baik dan menuju harapan yang lebih mulia. Demikian kuliah hari ini, saya akhiri sekian. Terima kasih, selamat pagi.